I'm okay. I'm fine. 괜찮아. 괜찮아. Few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo guys, saya dari Bandung University, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang apa sih itu rekam medis. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan rekam medis. Rekam medis itu ada bentuk rekam medis pada zaman prasejarah. Yang pertama, ada lukisan di gua batu. Yang kedua, ada tengkorak berlubang. Yang ketiga, ada replika hewan atau manusia. Yang keempat, ada lempengan tanah liat. Yang kelima, ada pahatan di batu, relief, dan prasasti. Dan yang terakhir, yang keenam, ada tulisan pada kulit kayu atau daun lontar atau kertas. Selanjutnya, ada pengertian dari rekam medis. Rekam medis adalah kumpulan berkas atau tulisan dari sesuatu yang diucapkan atau dituliskan, keadaan pasien dari masa ke masa. Sifat rekam medis adalah rahasia. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya dapat diberikan atau dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kerahasiaan yang berlaku dalam profesi kedokteran atau berdasarkan ketentuan negara. Selanjutnya ada istilah dari rekam medis. Yang pertama ada medical document, yang artinya adalah dokumen medis. Yang kedua ada medical notes, yang artinya adalah catatan medis. Yang ketiga ada medical record, yang artinya adalah rekaman medis. Yang keempat ada health record, yang artinya rekaman kesehatan. Selanjutnya ada personal health record, yang artinya rekaman kesehatan pribadi. Yang selanjutnya ada family health record, yang artinya rekaman kesehatan keluarga. Dan yang terakhir ada medical report, yang artinya laporan medis. Catatan medis adalah tulisan tangan dokter, para medis, maupun tenaga pasien mempunyai nilai kerahasiaan selama berada dalam pengawasan dan wewenang tenaga kesehatan yang ditunjuk. Selanjutnya ada pengertian dari dokumen medis. Apa sih itu dokumen medis? Dokumen medis adalah surat keterangan dokter mengenai riwayat medis yang singkat dari seseorang yang sifatnya sementara, sesuai dengan periode waktu yang tercantum dalam surat keterangan tersebut. Dokumen medis dapat diberikan kepada pasien, perusahaan atau kantor yang meminta berkepentingan. Contohnya ada imigrasi, instansi tempat bekerja, atau tempat melamar pekerjaan. Nilai kerahasiaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sifatnya yang terbuka bagi pihak kesehatan. Selanjutnya ada siapa sih pemilik rekam medis gitu. Jadi, rekam medis itu milik siapa? Rekam medis adalah milik institusi pelayanan kesehatan yang membuatnya, serta sekaligus melindungi kepentingan pasien, institusi kesehatan maupun tenaga kesehatan yang melakukannya. Selanjutnya ada rekam medis. Wujud dari rekam medis: lukisan, tulisan baik pada media kertas, tembok, tanah, dinding, batu, kayu, kain, pahatan di batu, model organ tubuh terbuat dari tanah liat, plastik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada definisi rekam medis. Yang pertama menurut Geoffrey Aribonson, Hospital Administration, London, Butterworth, 1966. Arti sempit dari rekam medis sebagai catatan kasus-kasus setiap pasien yang dirawat di rumah sakit. Untuk arti luas rekam medis adalah catatan dan data sebagai akibat hubungan langsung maupun tidak langsung dengan segala aktivitas di rumah sakit yang berkaitan dengan pengobatan pasien. Hal ini termasuk rekaman yang berasal dari unit-unit penunjang, pelaksanaan indeks diagnostik, serta pengawasan terhadap staf yang berhubungan dengan kegiatan itu. Yang kedua ada definisi rekam medis menurut Amra Ahima. An Introduction Guide of Organizing Health Record, Chicago, Amra, 1975. Rekam medis berisi semua informasi mengenai pasien, penyakit, dan pengobatan, dan masukan di dalamnya direkam dalam urutan masa pelayanan atau perawatan yang terjadi. Rekaman secara kronologis ini membenarkan diagnosa dan pengobatan dalam artian serta hasilnya. Rekam medis dibuat bagi pasien dalam fasilitas kesehatan dan seksi-seksinya.
semua formulir yang dihasilkan disatukan dalam satu kesatuan. Menurut KBBI termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran. Selanjutnya ada 8 guna dari rekam medis. Yang pertama ada patient care management, yang kedua quality review, yang ketiga financial reimbursement, yang keempat legal affairs, yang kelima education, yang keenam research, yang ketujuh public health, dan yang terakhir ke-8 planning and marketing. Selanjutnya ada siapa sih yang memanfaatkan rekam medis? Ada pasien, provider, emian komite, pelanggan, pembayaran, pendidik, industri, peneliti, bilkop, regulator. Jadi rekam medis itu bernilai guna bagi berbagai pihak. Dan untuk yang terakhir, siapa sih orang yang bertanggung jawab terhadap rekam medis gitu? Yang pertama ada CEO, yang kedua ada kepala bagian rekam medis, yang ketiga ada dokter yang merawat, dan yang terakhir ada staf medis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya sekilas tentang rekam medis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.